Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat siang kepada dosen kita tercinta, yaitu Ibu Dr. Andewi Suhartini MAG. Tak lupa saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami melalui video ini untuk menyampaikan materi tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Nah, sebelum kami mempresentasikan materinya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri Mirna Siti Fauziah dengan NIM 11820200147. Yang kedua ada Muhammad Fikri Fauzi dengan NIM 11820200153, dan yang terakhir ada Muzaki Sayyid Mukmin dengan NIM 11820200157. Nah, agar tidak lama, mari kita simak video yang pertama, penyampaian materi tentang pengertian filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Fikri Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauzi dengan NIM 11820200153, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan Islam. Adapun subpembahasannya yaitu mengenai pengertian filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam. Begitu, langsung saja kita membahas pembahasan yang pertama. Baik, langsung saja kita bahas pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui, filsafat pendidikan Islam dapat didefinisikan jika kita mengkombinasikan 3 kata tersebut, definisi filsafat, pendidikan, dan Islam. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu definisinya dan kita temui titik terangnya apa sih sejatinya definisi dari filsafat pendidikan. Baik, mungkin langsung saja kita bahas dari definisi filsafat itu sendiri. Filsafat itu secara etimologi terdiri dari kata philos dan logos. Philos dan logos ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya philos itu mencintai dan logos itu kebijaksanaan. Sedangkan pengertian filsafat secara terminologis artinya penyelidikan atau pengetahuan dengan akal budi untuk mengetahui hakikat yang ada, sebab dan hukum-hukum yang berlaku di kehidupan. Nah, kira-kira dari 2 definisi itu kita dapat mengetahui sedikit tentang definisi filsafat itu sendiri. Selanjutnya kita beranjak kepada pengertian pendidikan. Baik, untuk pengertian pendidikan itu sendiri kita bahas secara etimologi lagi. Berasal dari 2 kata dan bahasa Yunani, yaitu pedagogi dan agogos. Pait atau pedagogi yang artinya anak, dan agogos yaitu membimbing. Jadi secara harfiah bisa kita definisikan bahwa pendidikan itu adalah ilmu untuk membimbing anak. Adapun definisi dari pendidikan saya ambil dari tokoh Ahmad Demarimba yang beliau berkata bahwa pendidikan itu adalah bimbingan secara sadar yang dilakukan kepada peserta didik terhadap jasmani dan rohaninya demi menuju perkembangan yang utama atau terbentuknya insan kamil. Adapun pengertian pendidikan dari tokoh Ahmad Tafsir, beliau berkata bahwa pendidikan itu adalah bimbingan yang dilakukan kepada murid atau peserta didik agar dia berkembang secara maksimal dalam konteks. Nah, selanjutnya satu kata lagi, yaitu Islam. Siapa sih yang tidak tahu Islam? Islam secara etimologi yaitu aslama yuslimu, islaman yang artinya menyelamatkan.
Nah, setelah kita tahu definisi dari 3 kata tersebut, kita tentunya langsung bisa menyimpulkan definisi dari filsafat pendidikan Islam. Nah, mungkin saya mengambil definisi filsafat pendidikan Islam itu dari Omar Muhammad mungkin. Beliau mendefinisikan kalau filsafat pendidikan Islam itu tidak lain dari pelaksanaan filsafat dan pelaksanaan kaidah filsafat dalam pendidikan yang didasari oleh atau yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Nah, setelah kita membahas tentang definisi dari filsafat pendidikan Islam, kita beralih kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Nah, ada apa saja sih yang akan dibahas atau akan dikupas di ruang lingkup pendidikan, ruang lingkup filsafat pendidikan? Langsung saja kita bahas ya. Bicara soal ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, Usman dan yang lain berkata bahwa secara mikro ruang lingkup filsafat pendidikan itu meliputi 3 aspek, yaitu permasalahan manusia, terus ada alam semesta, dan manusia itu sendiri. Nah, ketiga ini dijadikan sebagai objek atau ruang lingkup filsafat pendidikan Islam secara makro. Adapun ruang lingkup secara mikronya akan saya jelaskan. Nah, untuk ruang lingkup filsafat pendidikan Islam secara mikro, yang pertama adalah mempertegas atau memperkuat hakikat dari pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada merumuskan sifat hakikat manusia sebagai objek dan subjek filsafat pendidikan itu sendiri. Kemudian poin selanjutnya menegaskan hubungan antara filsafat pendidikan, filsafat pendidikan Islam, serta agama dan kebudayaan. Nah, dengan demikian ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam itu membahas tentang masalah-masalah yang ada dalam kegiatan pendidikan Islam. Nah, masalah-masalah ini meliputi tujuan pendidikan Islam, masalah guru, kurikulum, metode, serta lingkungan itu sendiri. Nah, dengan demikian ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini dibahas secara mendasar, menyeluruh, sistematis, dan universal mengenai masalah-masalah yang ada dalam pendidikan sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya kita beralih kepada materi atau pembahasan yang akan dibahas oleh pemateri yang Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Fauzi yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan filsafat pendidikan Islam dan sumber-sumber filsafat pendidikan Islam akan disampaikan oleh saya sendiri. Selamat menyimak videonya. Kedudukan filsafat pendidikan Islam dalam Islam dan pendidikan Islam adalah sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan. Karena pendidikan akan mampu berkembang bila mana benar-benar terlibat dalam kehidupan masyarakat. Nah, antara pendidikan dan masyarakat selalu terjadi interaksi, saling mempengaruhi atau saling mengembangkan, sehingga satu sama lain dapat mendorong perkembangan untuk mengokohkan posisi dan fungsi serta idealitas kehidupannya.
Ia memerlukan landasan ideal dan rasional yang memberikan pandangan mendasar, menyeluruh, dan sistematis tentang hakikat yang ada di balik masalah pendidikan yang dihadapi. Dengan demikian, filsafat pendidikan menyumbangkan analisanya kepada ilmu pendidikan Islam tentang hakikat masalah yang nyata dan rasional yang mengandung nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan atau petunjuk dalam proses pendidikan. Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti pada abad 21 ini, kegunaan fungsional dari filsafat pendidikan Islam adalah semakin penting karena filsafat menjadi landasan strategi dan kompas jalannya pendidikan Islam. Kemungkinan-kemungkinan yang menyimpang dari tujuan pendidikan Islam akan dapat diperkecil, dan sebaliknya kemampuan dan kebergunaan pendidikan Islam dapat lebih dimantapkan dan diperbesar karena gangguan, hambatan, serta rintangan yang bersifat mental atau spiritual serta teknik operasional akan dapat diatasi atau disingkirkan dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu sumber-sumber filsafat pendidikan Islam. Nah, dalam pengertian filsafat pendidikan Islam disebutkan bahwa filsafat ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli khususnya filosof muslim sebagai sumber sekunder. Jadi dari sini kita dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber filsafat pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama yaitu sumber primer Al-Quran dan Al-Hadis, dan yang kedua sumber sekunder yaitu pendapat para filosof muslim. Nah, Al-Syaibani disebutkan oleh Jalaluddin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam bahwa dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya identik dengan dasar dan tujuan ajaran Islam, atau tepatnya yaitu Al-Quran dan Hadis. Dari kedua sumber ini kemudian timbul pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah keislaman dalam berbagai aspek, termasuk filsafat pendidikan. Dengan demikian, hasil pemikiran para ulama seperti Qiyas Syar'i dan Ijma sebagai sumber sekunder pada dasarnya berasal dari kedua sumber pokok yang tadi, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, dalam paparan ini sumber sekundernya ialah hasil pemikiran lama seperti Qiyas Syar'i dan Ijma, bukan lagi pemikiran para filosof muslim. Nah, Al-Quran menganut paham integralistik dalam bidang ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu yang bersumber dari alam raya seperti ilmu-ilmu fisika atau sains, tingkah laku manusia atau ilmu sosial, wahyu atau ilham seperti ilmu agama, tasawuf, filsafat, itu semua bersumber dari Allah. Hal lain yang juga amat mendasar ialah bahwa Al-Quran amat menegakkan pentingnya hubungan yang harmonis antara ilmu dan iman. Ilmu tanpa iman akan tersesat, dan iman tanpa ilmu tidak akan berdaya. Al-Quran menarik perhatian yang besar terhadap masalah pendidikan dan pengajaran, seperti penguatan istilah-istilah yang digunakan oleh pendidikan seperti kata tarbiyah, taklim, iqra, hingga ada kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kitab pendidikan. Adapun hadis atau as-sunnah menjadi sumber kedua dalam filsafat pendidikan Islam karena Nabi Muhammad SAW telah memberikan perhatian yang amat besar terhadap pendidikan dan menghidupkan pendidikan sepanjang hidup gitu ya, atau long life education.
sampai ia mewajibkan mencari ilmu, dan beliau diutus ke bumi ini untuk menjadi pengajar, menyempurnakan akhlak mulia dan mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sumber sekunder itu belum dioptimalkan. Banyak pendapat ulama yang tertulis dalam kitab klasik sumber ini untuk pengembangan filsafat pendidikan Islam. Namun demikian, secara substansial pendapat para filosof muslim itu masih dipersoalkan, yaitu jika sesuatu dijadikan sebagai sumber, maka sumber itu harus permanen, konstan, dan tidak diperselisihkan keberadaannya. Sedangkan filsafat dari manapun ia berasal atau disampaikan tetap memiliki sifat-sifat kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan kedudukannya sebagai sumber dapat dipermasalahkan. Nah, itu yang dapat saya presentasikan mengenai kedudukan filsafat pendidikan Islam dan sumber-sumber filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang fungsi dan metode filsafat pendidikan Islam akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga, yaitu oleh Saudara Mujaki. Silahkan disimak videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujaki Sayyid Mumin, NIM 11820200157, akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Saudara Mirna Siti Fauziah dan Muhammad Fikri Fauzi yang telah menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan Islam, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, dan kedudukan filsafat pendidikan Islam, serta sumber-sumber filsafat pendidikan Islam. Pada kali ini saya berkesempatan menjelaskan tentang fungsi dan metode filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya sudah jelaskan apa yang dijelaskan oleh saudari Mirna dan saudara Uji. Selanjutnya masuk ke fungsi dan metode filsafat pendidikan Islam. Fungsi filsafat pendidikan Islam, semestinya setiap ilmu itu pasti ada kegunaannya atau fungsinya. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani, misalnya menemukan 3 manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam, yaitu pertama, filsafat pendidik itu dapat menolong para perancang pendidik dan yang melaksanakan dalam suatu negara membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti menyeluruh. Terakhir, fungsinya filsafat pendidikan Islam akan menolong dalam memberikan pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di negara kita ini. Selain kegunaan tersebut yang tadi sudah saya jelaskan, filsafat pendidikan Islam juga sebagai proses kritik-kritik tentang metode-metode yang digunakan dalam proses pendidikan Islam, sekaligus memberikan arahan mendasar tentang bagaimana metode tersebut harus didayangkan atau digunakan. Lebih lanjut, Mujahidin Arifin menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam harus bertugas dalam 3 dimensi, yakni pertama, memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan tersebut dan melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan tersebut. Selanjutnya, setelah menjelaskan tentang fungsi filsafat pendidikan Islam,
lanjut kepada metode filsafat pendidikan Islam. Perihal yang menyangkut metode pengembangan filsafat pendidikan Islam yang berhubungan erat dengan akselerasi petunjuk operasional dan teknis mengembangkan ilmu yang semestinya didukung dengan penguasaan metode baik secara teoritis maupun praktis untuk tampil sebagai mujtahid atau pemikir dan keilmuan. Metode pengembangan filsafat pendidikan Islam paling tidak bersumber pada 4 hal yang diyakini. 4 hal. Yang pertama, bahan tertulis atau tekstual. Jadi metode yang pertama adalah tekstual atau bahan tertulis. Al-Quran, hadis, dan pendapat pendahulu yang baik. Bahan empiris yakni dalam praktek kependidikan kontekstual. Selanjutnya, metode pencarian bahan khusus untuk bahan dari Al-Quran dan hadis bisa melalui ujam atau al-mubharos dan yang lainnya. Metode yang selanjutnya yaitu metode pembahasan, bisa dengan cara berpikir yang menganalisis fakta-fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu, selanjutnya dipakai untuk bahan penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau induktif, atau juga bisa disebut cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum menuju ke arah yang bersifat khusus. Selanjutnya, metode yang terakhir adalah pendekatan. Pendekatan ini dalam filsafat pendidikan Islam sangat diperlukan dalam sebuah analisa yang bisa dikategorikan sebagai cara pandang paradigma yang akan digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Adapun yang dikembangkan dan dikaji masalah filsafat pendidikan Islam, maka pendekatan yang harus digunakan adalah perpaduan dari ketiga disiplin ilmu tersebut, yaitu filsafat ilmu pendidikan dan ilmu keislaman sebagaimana uraian terdahulu, yakni sebuah kajian tentang pendidikan yang radikal, logis, sistematis, dan universal. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan tentang fungsi dan metode filsafat pendidikan Islam. Materi mungkin sudah disampaikan, lanjut kepada kesimpulan yang diambil dari kelompok kami, yaitu filsafat pendidikan Islam menurut beberapa pakar ialah studi tentang pandangan filosofis dan sistem dari aliran filsafat terhadap masalah kependidikan yang harus didasarkan pada ajaran Islam. Adapun ruang lingkup filsafat pendidikan Islam meliputi segala aspek yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia dan alam semesta. Kedudukan filsafat pendidikan Islam dalam Islam adalah sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan, karena pendidikan akan mampu berkembang bila mana benar-benar terlibat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dan juga sumber-sumber filsafat pendidikan Islam meliputi yaitu Al-Quran dan hadis, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pendidikan dan Islam. Mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon lebihnya kurang maaf, mohon lebihnya lebih kurangnya minta maaf. salah mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bujaki yang telah memaparkan atau mempresentasikan materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi kesimpulannya yaitu bahwa filsafat pendidikan Islam ialah studi tentang pandangan filosofis dan sistem dari aliran filsafat terhadap masalah kependidikan
yang harus didasarkan pada ajaran Islam. Nah, adapun ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu meliputi segala aspek yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia dan alam semesta. Kedudukan filsafat pendidikan Islam dalam Islam dan pendidikan Islam adalah sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan, karena pendidikan akan mampu berkembang bila mana benar-benar terlibat antara dinamika kehidupan masyarakat. Dan sumber-sumber filsafat pendidikan Islam itu meliputi Al-Quran, Al-Hadis, dan sumber yang berkaitan dengan pendidikan filsafat Islam. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila mana ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Banyak kekurangannya dalam video ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan bisa bermanfaat juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.